Perkenalkan, nama saya Yuning Azra Priani, NPM 2003-25788 dari kelas P Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil survei pengelolaan keuangan perusahaan dalam bentuk PT di Indonesia yang listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Bank Danamon Indonesia. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan. Total aset Danamon pada tahun 2019 mencapai 193,53 triliun, meningkat 3,6% dibandingkan dengan 186,76 triliun di tahun sebelumnya. Peningkatan aset disebabkan oleh peningkatan pinjaman bersih yang tumbuh dari 130,15 triliun pada tahun 2018 menjadi 136,78 triliun pada tahun 2019. Kas. Posisi kas Danamon mencapai 2,95 triliun per tanggal 31 Desember 2019, meningkat 4,5% dibandingkan dengan posisi sebesar 2,82 triliun pada tanggal 31 Desember 2018. Kas kontribusi 1,5% terhadap total aset Danamon. Selanjutnya yaitu rekening giro pada Bank Indonesia. Danamon dapat mempertahankan giro wajib minimum primer atau GWM dalam rupiah dan valuta asing untuk bank konvensional di atas ketentuan Bank Indonesia yang masing-masing 6,0% untuk GWM primer dalam mata uang rupiah dari dana pihak ketiga dan penyelenggara likuiditas makroprudensial atau PLM yang ditetapkan sebesar 4,0% dari total dana pihak ketiga dalam rupiah. Selanjutnya yaitu rekening giro pada bank lain. Giro Danamon pada porsi bank lain dari total aset mencapai 1,4% pada 2019 dibandingkan dengan 0,7% pada tahun 2018. Pada 2019 meningkat sebesar 88,6% menjadi 2,62 triliun terutama disebabkan oleh peningkatan pada giro rupiah dari 0,20 triliun pada tahun 2018 mencapai 1,21 triliun pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia. Per Desember 2019, pendapatan bank lain dan Bank Indonesia mencapai 5,59 triliun, turun 34,8% dibandingkan dengan 8,57 triliun pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh penurunan penempatan mata uang asing di Bank Indonesia sebesar 2,94 triliun pada tahun 2019 dibandingkan dengan 7,3 triliun pada tahun yang sebelumnya. Sementara penempatan ke bank lain meningkat menjadi 2,23 triliun dibandingkan dengan 1,24 triliun pada tahun 2018. Danamon mengalokasikan cadangan untuk menurunkan nilai penempatan tahun 2019 dengan bank lain dan Bank Indonesia sebesar 2,29 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan angka 2018 sebesar 0,25 miliar. Selanjutnya yaitu surat berharga. Danamon membukukan peningkatan investasi dalam sekuritas sebesar 2,8% dari 9,15 triliun tahun sebelumnya menjadi 9,41 triliun pada tahun 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan investasi pada sekuritas terutama di Bank Indonesia mencapai 2,62 triliun dari 1,05 triliun pada tahun 2018. Sementara investasi di bank turun menjadi 1,75 triliun dari 2,05 triliun pada tahun sebelumnya dan obligasi korporasi juga turun menjadi 6,09 triliun tahun sebelumnya menjadi 5,06 pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu liabilitas. Sumber pendanaan Danamon untuk mendukung pertumbuhan kredit terdiri dari simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman. Melalui fokus pada granular, rasio kasa Danamon ditingkatkan sebesar 2,6% pada 2019 menjadi 49,7% dibandingkan dengan 47,1% pada tahun lalu. Selanjutnya yaitu simpanan nasabah. Simpanan nasabah merupakan kontributor utama terhadap liabilitas. Total simpanan nasabah Danamon mencapai 109,79 triliun, lebih tinggi daripada 107,70 triliun pada tahun 2018. Danamon secara konsisten lebih memprioritaskan sumber pendanaan dengan biaya yang lebih murah dengan meningkatkan pendanaan yang berasal dari rekening giro maupun tabungan. Selanjutnya yaitu simpanan dari bank lainnya. Simpanan dari bank lain tahun 2019 meningkat 42,2% menjadi 4,48 triliun dari
3,15 triliun di tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan panggilan uang dari 290,0 miliar tahun lalu menjadi 1,98 triliun pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu ekuitas. Ekuitas Danamon terus menguat pada tahun 2019. Ekuitas Danamon yang diatribusikan kepada pemegang saham entitas induk tumbuh sebesar 8,8% menjadi 44,94 triliun pada tahun 2019 dibandingkan dengan 41,31 triliun pada tahun 2018. Terutama disebabkan oleh peningkatan laba ditahan sebesar 28,30 triliun di tahun 2018 menjadi 30,83 triliun pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. NPAT Danamon meningkat sebesar 3,9% mencapai 4,07 triliun dibandingkan dengan 3,92 triliun NPAT pada tahun 2018. Peningkatan operasional bersih menurun, terutama karena tambahan provisi yang diambil untuk meningkatkan cakupan NPL dan meningkatkan kekuatan neraca ke depan. Namun penurunan tersebut lebih dari diimbangi dengan peningkatan pendapatan non-operasional, terutama karena keuntungan dari divestasi Adira Insurance. Selanjutnya yaitu pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih Danamon naik 2,4% menjadi 14,58 triliun dibandingkan dengan 14,24 triliun pada tahun 2018. Peningkatan pendapatan bunga bersih sejalan dengan pertumbuhan kredit segmen-segmen utama Danamon, dikurangi dengan margin compression sebagai dampak dari pengalihan komposisi portofolio pinjaman dengan porsi lebih besar pada portofolio dengan suku bunga rendah di enterprise banking dan portofolio dengan suku bunga tinggi di micro banking. Selanjutnya yaitu beban operasional lainnya. Biaya umum dan administrasi Danamon sedikit meningkat menjadi 2,94% triliun dibandingkan dengan 2,72 triliun di tahun sebelumnya. Cadangan kerugian penurunan nilai Danamon juga meningkat menjadi 4,71 triliun dibandingkan dengan 3,27 triliun di tahun sebelumnya untuk meningkatkan cakupan NPL. Pendapatan operasi bersih. Pendapatan operasi bersih Bank Danamon turun 36,5% menjadi 3,27 triliun dibandingkan dengan 5,16 triliun tahun lalu. Penurunan pendapatan operasional bersih Danamon terutama disebabkan oleh peningkatan biaya kredit setelah kualitas aset yang lebih rendah, segmen-segmen tertentu dan upaya yang meningkatkan cakupan NPL. Selanjutnya yaitu laba bersih dari operasi lanjutan. Laba bersih dari operasi yang berkelanjutan meningkat sebesar 8,3% pada tahun 2019 menjadi 3,87 triliun dibandingkan dengan 3,51 triliun pada tahun sebelumnya. Selain peningkatan dalam pertumbuhan kredit dan pendapatan bunga yang lebih tinggi, peningkatan ini terutama disebabkan oleh capital gain dan transaksi divestasi Adira Insurance. Selanjutnya yaitu laba sebelum pajak penghasilan. Karena peningkatan pendapatan non-operasional pada tahun 2019, Danamon membukukan pertumbuhan laba sebelum pajak sebesar 5,49% triliun, meningkat 11,4% dibandingkan dengan 4,93 triliun pada tahun lalu. Yang selanjutnya yaitu laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang ekuitas entitas induk. Laba bersih Danamon yang diatribusikan kepada pemegang saham entitas induk tumbuh sebesar 3,9% menjadi 4,07 triliun setelah memperhitungkan beban pajak penghasilan pada tahun 2019. Laba per saham Danamon mencapai 416,78 per saham dibandingkan dengan 409,21 per saham pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi. Bank Danamon mencatat defisit arus kas bersih dari operasi sebesar 9,01 triliun pada tahun 2019 dibandingkan dengan surplus 4,44 triliun di tahun 2018. Terutama disebabkan oleh penurunan deposit berjangka. Selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Kas bersih Danamon yang diperoleh dari aktivitas investasi mencapai surplus 2,03 triliun dibandingkan dengan surplus sebesar 3,39 triliun di tahun lalu.
Hal ini disebabkan oleh penurunan penerimaan dari penjualan surat berharga dan obligasi pemerintah, dikurangi dari kas yang diperoleh dari transaksi divestment Adira Insurance. Selanjutnya yaitu arus kas dari investasi pendanaan, aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Kas bersih diperoleh dari surplus aktivitas pendanaan sebesar 1,09 triliun dibandingkan dengan defisit 4,38 triliun di tahun sebelumnya, terutama karena pembayaran obligasi dan pinjaman yang lebih rendah. Yang terakhir yaitu dampak perubahan nilai bunga dan fluktuasi mata uang. Dampak perubahan suku bunga. Risiko tingkat bunga adalah kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi akibat pergerakan yang merugikan dalam suku bunga pasar berhadapan-hadapan dengan posisi atau transaksi bank. Manajemen risiko tingkat bunga dilengkapi dengan secara teratur melalui analisis sensitivitas pada skenario untuk melihat dampak perubahan suku bunga. Yang kedua yaitu dampak fluktuasi nilai tukar. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari posisi di dalam dan di luar neraca baik pada sisi aset maupun kewajiban melalui transaksi dalam mata uang asing. Bank mengukur risiko nilai tukar mata uang asing untuk memahami dampak pergerakan nilai tukar terhadap pendapatan dan modal bank. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.